Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum? Masya Allah bi khairin alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini ya, Ustaz Firdaus akan menyampaikan beberapa nasihat yang insya Allah tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin Ustaz tanyakan. Yang pertama, bagaimana adab kalian selama di rumah? Apakah kalian sudah bisa menerapkan apa yang Ustazahnya sampaikan kepada kalian ketika di kutab? Bagaimana sikap kalian dengan orang tua? Apakah sudah bisa dijaga? Bagaimana keseharian kalian di rumah? Apakah masih membuat orang tua marah kepada kalian? Bagaimana hafalan-hafalan kalian? Apakah dijaga selalu ketika di rumah? Semoga apa saja yang tadi Ustaz tanyakan ya, kalian laksanakan semua di rumah dan lebih baik tanpa ada paksaan daripada orang tua maupun ustaz-ustazah yang selalu mengingatkan kepada kalian, melainkan merupakan dari kesadaran diri kalian. Karena itu ya, Masya Allah, semoga Ustaz doakan kalian semua ya dapat menjalankan apa yang Ustazahnya sampaikan ketika di kutab ya dengan baik, insya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini Ustaz Firdaus akan menyampaikan ilmu tentang ya, langit terbelah. Tentunya ya, langit terbelah tidak dapat kita lihat pada saat ini, melainkan ketika pada hari kiamat. Karena konteksnya adalah bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu terjadi. Bayangkan ya, Allah menggambarkan dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Yang artinya apabila langit terbelah. Ini Masya Allah kalau kita bayangkan ya, langit yang indah, langit yang biru, langit yang ketika kita memandangnya menjadi teduh ya. Di malam hari ketika langit sedang cerah, Masya Allah banyak bintang-bintang yang bertaburan. Banyak manfaat, banyak pelajaran yang bisa diambil dari langit. Tapi bayangkan apabila pada suatu hari nanti langit yang indah tersebut ya, kita saksikan terbelah. Betapa dahsyatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan-ciptaannya, sehingga langit yang bagi kita besar, luas, tinggi, kokoh, dapat Allah menjadikan terbelah dengan sangat mudah. Karena Allah sedang menggambarkan dalam Quran surat Al-Insyiqaq yang tadi saja baru Ustaz sampaikan kepada kalian. Dan banyak ya Allah sampaikan bagaimana kondisi kiamat ya pada ayat-ayat yang lain ya, yang tentunya ketika kita mengkaji itu semua ya, seharusnya dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih menanamkan kepercayaan bahwa memang ada Allah dan ada pasti hari akhir. Karena Al-Quran yang tiap harinya kita baca, yang tiap harinya kita murojaah, yang tiap harinya kita hafal, sudah menerangkan dengan detail, dengan jelas bahwa nanti pada hari akhir ya, salah satunya adalah langit Allah jadikan terbelah. Ya Allah, astagfirullah. Tentunya ya, untuk mempersiapkan diri kita daripada ya, hari kiamat itu tiba, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bersegera dalam kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Apabila kita melihat sebuah kebaikan, meskipun kecil, meskipun sedikit, maka harus kita segerakan. Contohnya ngaji di rumah. Itu adalah sebuah kebaikan. Meskipun kamu hanya mampu ngaji satu surat, satu halaman, tapi itu sangat bermanfaat. Itu merupakan sebuah kebaikan. Maka bersegeralah untuk mengambil kebaikan tersebut. Jangan ditunda-tunda. Karena pertama, kita tidak tahu sampai kapan Allah akan mengasih umur kepada kita. Sampai kapan kita akan terus hidup di dunia ini.
Banyak Ustaz dengar kisah beberapa orang yang sudah mendahului kita, beberapa orang yang sudah Allah panggil duluan daripada kita, itu berbagai macam cara. Ada yang Ustaz lihat sedang dalam sholat Allah panggil. Ustaz pernah lihat berita bahwa pada saat sholat tarawih ada salah satu orang jamaah yang Allah cabut nyawanya ketika sedang sujud. Masya Allah, Ustaz langsung berpikir, mungkin orang itu sudah merencanakan Lebaran nanti mau mudik ke kampung halaman, atau Lebaran nanti akan berekreasi sama keluarganya, sama anak-anaknya ketika sedang Lebaran, ketika sedang liburan. Tapi Allah berkata lain, dan Allah cabut nyawanya ketika sedang dalam kondisi sujud pada saat sholat tarawih. Tentu alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah apabila Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Namun yang menjadi khawatir bagi kita adalah jangan sampai kita Allah cabut nyawanya ketika sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kebaikan sekecil apapun, bersegeralah untuk mengambil. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ambil apa yang menurut kamu bermanfaat. Kalau kamu nggak sanggup untuk mengambil semua manfaat itu, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau kamu sudah minta tolong kepada Allah agar kamu bisa dikuatkan untuk mengambil sebuah kebaikan, mengambil sebuah manfaat, wala ta'jiz, jangan lemah. Artinya, misalkan ya, contoh, kamu ingin pergi ke Kutab pada pagi hari. Kemarin hari Ahad, kalian libur, besoknya Senin, kalian masuk. Yang libur mungkin ada yang habis sholat subuh, ya, nunggu sholat, kemudian setelah itu istirahat, ada yang seperti itu misalkan. Tapi di hari Senin, kalian tidak bisa seperti itu lagi. Habis sholat subuh, harus siap-siap berangkat sekolah, harus siap-siap, harus mandi, ya, pakai pakaian yang rapi dan sebagainya. Itu memang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya ngantuk memang. Tapi itu adalah manfaat yang bisa kita ambil. Ada manfaat yang bisa kita ambil. Maka kalau kamu sudah mulai merasa malas untuk mengambil manfaat itu, minta tolong pada Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah, aku tuh kayak malas banget ya Allah mau belajar, mau ke sekolah. Padahal aku tahu di sekolah itu sumbernya ilmu ya Allah. Banyak guru-guru yang insya Allah akan memberikan ilmu kepadaku. Nah, kalau kita sudah tahu kita malas, kemudian kita sudah minta tolong kepada Allah, maka setelah itu jangan lemah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Bismillah, mantapkan hati untuk mengambil sebuah kebaikan. Maka pesan Ustaz yang pertama, ya, sebelum hari kiamat itu terjadi, ya, segeralah dalam mengambil kebaikan. Kemudian yang kedua, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memperbanyak usaha. Jangan sampai kamu tidak memiliki usaha, kamu hanya tawakal saja sama Allah. Ya Allah, nanti langit bakal terbelah nih kata Ustaz Firdaus. Ya, di hari kiamat, ya udahlah aku pasrah aja lah. Aku yaudah nggak usah ngapa-ngapain aja. Orang nanti langit bakal terbelah, nggak boleh begitu. Justru kalau misalkan kamu sudah tahu ilmu tentang ini, kamu harus semakin bersemangat untuk mengambil manfaat, untuk mengambil kebaikan, sekecil atau sebesar apapun itu. Ya, kalau kamu sudah merasa kamu sudah, masya Allah, banyak manfaat, banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan, hari kiamat pun terjadi, hari akhir pun terjadi, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kamu lakukan selama ini. Ya. Kemudian selain itu, amal yang juga dapat kamu lakukan, ya, sebelum terjadinya hari akhir adalah yang pertama, memperbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, dan lain-lain. Perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah. Karena insyaallah dengan mengingat Allah, kamu akan terus taat kepada Allah. Kadang orang melakukan maksiat karena dia lupa terhadap Allah.
Karena dia lupa bahwa Allah selalu mengawasinya, makanya dia bermaksiat kepada Allah. Makanya jaga hati kita dengan zikir. Jaga hati kita agar hati kita senantiasa dapat mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu sangat penting adalah. Itu yang pertama. Amal sebelum terjadinya hari akhir. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah apabila kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah cintai. Hadis yang sudah sama-sama kita hafal tentang ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, terdapat pada ridho orang tua. Dan begitu juga tentang murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Mungkin selama ini kita menganggap remeh orang tua marah kepada kita. Biasa marah. Paling nanti juga orang tua akan membaikan kita. Tapi sejatinya membuat orang tua kita murka kepada kita itu sama dengan membuat Allah murka kepada kita. Makanya bertaubat atas apa yang telah kita lakukan. Atas perbuatan dosa, atas perbuatan buruk, atas perbuatan yang tidak Allah ridhoi kepada kita. Kita minta ampun sama Allah. Dan banyak bertaubat. Beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Agar Allah mengampuni kita semua. Dan yang terakhir, memperbanyak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Munafiqun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ya, yang artinya, dan infakkanlah segala sesuatu yang telah kami berikan sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah sehingga aku termasuk orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwasannya jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Allah menggambarkan bahwa nanti ada orang yang menyesal karena dia selama hidupnya tidak pernah bersedekah, sehingga dia memohon kepada Allah agar kematiannya ditunda sehingga dia bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, agar dia termasuk kepada golongan orang-orang yang saleh. Ya, maka ini beberapa nasihat daripada Ustaz Firdaus mengenai subtema tentang langit terbelah. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ini sebagai pelajaran wahai orang-orang yang berpandangan. Kurang lebihnya Ustaz Firdaus mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.